Presi sebenarnya kan nggak tahu ya ini kalau banyak beberapa yang stitch juga tadi kayak kata-kata Om Bule yang dia stitch VT gua merasa dia ada benernya juga. Sebenarnya kalaupun dia membawa secara profesi dia sebagai psikolog harus ada tempatnya, nggak di medsos Betul. gitu. Kalau di situ kan tulisannya Kalaupun gini Mak, kalaupun dia bermain medsos itu boleh. Karena apa? Mengedukasi. Iya kan? mm-mm. Bener nggak? Jadi misalkan, Jadi VT oh yang dipermasakan itu ada tulisannya Ahmad Dhani dan Mulan. Jadi dia langsung menghimbau untuk Ahmad Dhani dan Mulan di medsos dan membawa yang diduga anaknya. Secara profesi, menurut beberapa orang nih yang tadi gua lihat ya, harusnya kan lu discuss lah, ya kan? Lu undang Ahmad Dhaninya atau Mulannya ya kan, untuk ke tempat praktek lu atau gimana pun lah, untuk lu sebagai konseling lah, untuk kasih tahu gitu loh kalau yang lu lakukan ini itu akan berdampak ke anak lu, tapi dia lakukan itu di media sosial begitu. Jadi kalau menurut beberapa versi orang itu tidak pada tempatnya gitu. Kalau beberapa orang sih. agak banyak juga ya yang ribut berarti dengan Ibu Lita ini ya. Kan juga dia nggak tempat prakteknya juga nggak ada. Ya nggak tahu ya, nggak semua orang psikolog harus punya tempat praktek sih. Mungkin dia praktek di rumah sakit juga bisa. Kayak gitu. Jadi aku kurang paham ya tentang praktek dan tempat praktek atau punya atau tidak punya. Karena nggak setiap orang psikolog itu ya punya tempat praktek yang sebenarnya harus apa enggak sih, Mak? Punya tempat praktek Harus lama. harus ya. Apa udah sekelas dia ya sebenarnya ya. Tapi kalau ini sisi netral gua mah ya dia bisa aja praktek di rumah sakit Bisa. Atau atau di di rumah puskesmas sendiri pun bisa kok Mak. Kayak dokter gigi. atau mungkin dia jasa psikolog keliling. Ini sebenarnya tukang pasang extension atau apa sih Mak? Ya kan bisa aja gua misalkan mau konsultasi nih Bu psikolog datang ke rumah gua kan bisa. Ya Door kan to berarti door gitu. iya jasa praktek psikolog keliling bisa juga. Gimana sih? Tapi nanti aku nggak dihantamin ya sama Bu Lita Gading kan? Enggak. Nggak kena awak ini kan. Ah. Tapi kalau disuruh milih Miss Gosip atau Lita Gading, gue milih Lita Gading lah. Aku sih ya itu aja sih Mak. Kayak kenapa sih lu ngoceh-ngoceh itu nggak bawa nggak, janganlah memperkenalkan, janganlah orang tahu bahwa profesi lu ini gitu, ngerti nggak sih Mak? Iya, betul. Bukan gue ngelarang nih, bukan. Cuman kan kalau kayak gini kan, Tapi kan kalau sekarang profesi dibawa ke media sosial kan udah banyak, Mak. Karena mungkin pertama, ya kan, mungkin mereka ingin memperkenalkan profesinya. Siapa tahu dapat klien. maksud kok dia nyari job. Bisa jadi. Astaga. Ya kan banyak banyak hal gitu. Karena mungkin juga orang di situ aja gua ngeliat aja dia sambil dagang. Ada dagang Indomie dia Mak buat Viti. Tadi dagang ini, dagang kispray wajah, penyemprot wajah. Ada kadang mie instan, lipstick ada. Iya makanya. Jadi bukannya nggak boleh ini ya guys, boleh mau nyari job juga boleh. Ya itu. Sekarang itu mau proses profesi apapun itu boleh, boleh. Enggak, jadi maksud mama ini pertahankan lantam kau itu. Jangan jatuh kok hanya karena dapat endorse gitu Mak. Nah, enggak kok pepet aja Mak, kayak aku lah misalkan. Ya kan? Bising Mak, kali mulutku ini, ya kan? masalahnya mak kan kita itu nggak sekuat kau mak, nih kan. Oh, enggak, ini bukan masalah kuat atau tidak. Karena itu akan kayak gini lah contohnya, akan dijadikan alat untuk apa? Hmm. Ngetawain. Ah, kau lantam, kau ini kerjaan kau ini. Tapi sambil promonya kau. Nah kan?
Nanti kan bisa dibilang, oh udah nggak laku ya. Nah, iya kan? Udah paham kali aku, Mak. Isi ini, Mak. Udah disempak dedek loh itu, Mak. Ngakak loh. Jadi kalian nantikan ya, kita akan selalu podcast ya guys, nanti guys. Kalau Mambel nggak sibuk, gue naik, nanti kita bahas-bahas lagi ya. Podcast-podcast halu ini. Iya. Jadi kalaupun ada kejadian, tempat, dan nama, itu di luar tanggung jawab kita, saya. Betul. Karena ini hanyalah cerita fiktif belaka. Tapi jika ada, kayak aku bilang tadi lah, ya kayak drama-drama sinetron itu loh, Mak. Tapi gerak cepat ya, si Ahmad Dhani langsung ke KPAI ya, Mak. Ya, karena kan masalahnya apa ya, pembulian terhadap anaknya itu kan emang bener-bener parah banget Mak sebenarnya. Terlepas dari apapun masa lalu orang tuanya kan emang gue nggak setuju sih kalau bawa-bawa anak sih. Kalau gue dari dulu ya nggak pernah setuju. Apa sih? Banyak kali loh kalian ini. Yang nyuruh kau nonton siapa, Julid? Kau pikir aku ngeliat Julid masuk? Julid masuk, nggak ada. Ada kau kejar, nggak ada. Ya kau blok lah aku. Mau ku bantu blok nggak, Julid? Kayak Gilda dilaporin. Update-nya belum muncul sih guys, update-nya guys. Kita lihat aja update-nya nanti. Paling kayak gitu-gitu mah mediasi guys. Ujung-ujungnya permintaan maafnya itu, Mak. Iya, mediasi. Jarang Mak yang nembus kayak begitu-gitu Mak. Cuman kan awak takut juga loh, Mak. Tapi gue nggak ngerti yang kemarin ya. Yang si Isa Sega itu sampai benar-benar bisa ketekong tuh ngomong separah apa sih Mak? Gue tuh nggak ngikutin loh. Itu katanya kan ada pemirisin, ya kan? Sama apa ya? Yang anak dalam kandungan, apa itu dia undang-undang? Nah, itu aku nggak tahu itu. UITE atau apa itu kena ya? Kalau Cuman, Yuka juga sama yang- dong Mak Yuka kasusnya. Yang memberatkan itu kan pemerasannya, Mak. Terus kalau Yuka sama undang-undang ITE ya Mak? Yuka kan nggak ada kabar, Mak. Oh jadi ini sebenarnya Yuka nih ketekong apa nggak sih? Nggak ngerti. Ketekong. Cuman Tapi kan kasus- kelanjutannya aku nggak tahu. Kalau nggak salah kemarin si FS itu bilangnya minggu ini tuh sidangnya Mak. Cepat kali. Iya. Kemana dia ada, gue lihat di channel apa gitu. Dia nge-live, dia bilang bahwa minggu ini tuh sidangnya Yuka. Berarti kalaupun memang sidang kan berarti tentang pencemaran nama baik sama undang-undang ITE ya? Inilah yang belum tahu aku apa itu. Iya justru, gue tuh nggak ngerti sebenarnya si Yuka itu. Tengkong gara-gara sebarkan info private bank. Oh, kalau itu parah Kak, kalau yang kayak gitu Kak. Oh. Kalau itu illegal access. Iya ya, illegal access ya Mak namanya. Kemungkinan betul. Karena kan aku bukan orang di bidang hukum. Cuman kalau gitu, Mak. kalau illegal access apalagi soal data bank yang dijebol. Gitu kan maksudnya kan? Oh berarti mah ya pantas ya kalaupun benar-benar bisa sampai ke sidang ya Mak. Orang banknya juga ketekong. Hah? Oh, Sampai ke bank-banknya nih. kalian lebih update ya. Gue nggak update loh, karena gue pikirnya kalau yang dari beberapa kali yang gue liat FS nge-live, dia hanya membahas tentang selama bertahun-tahun dia dibully. Itu kayak ngomong tuh hati-hati karena gue takut akun gue hilang Mak. Karena kan kalau di TikTok sensitif bahasa-bahasa kayak begitu-begitu kan nggak boleh. Bahasa apa Mak? Coba ulang 5 kali Mak. Ih, nggak tahu.
Kayak gitu. Jadi gue taunya ya itu perlakuan yang tidak menyenangkan aja selama 5 tahun berturut-turut ke keluarganya, ke anaknya, ke ibunya, kayak gitu. Jadi gua pikir ke tekongnya itu permasalahan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ternyata tentang bank. Hmm, fitnah. Oh, fitnah bisa ditangkap tah? Nah, Apa mak? kalau fitnah bisa ditangkap. UITE kan itu. Hmm, Tapi kalau UITE dia ditangkap kayak nggak mungkin. Kayaknya hmm. bisa Oh, jadi kita karena undang Raffi illegal Botak, akses Mak. itu. Raffi Botak, Mak. Coba kita tanya. Bisa jadi karena illegal akses tersebut. Mungkin dia memposting ya. Dia ini memposting kan, bukan pelaku illegal aksesnya kan? Nah, nggak tahu aku. Aku justru baru Karena ngerti karena kasusnya. gini, pihak bank ini juga kan harus tegas, Mak. Pihak bank ini harus tegas. Siapapun pelaku karyawannya itu harus diserahkan kepada pihak berwajib. Karena apa? Kepercayaan masyarakat sebagai konsumen. Benar dong? Oh Oh, iya dia posting. pantes. Dan illegal aksesnya itu, Mak. Ini dari aku yang nggak sekolah ya, Mak. Jangan panas kok Rapi. Jangan kau bilang aku nggak cerdas, nggak cerdas, nggak cerdas. Berapa tahun itu dia? Illegal access. Illegal akses itu berapa ya, Mak? 5 tahun kayaknya, Mak. Lebih, Mak. Oh, lebih. Yang parah itu sebenarnya yang orang-orang banknya itu, Mak. Kemarin si Saseka berapa tahun, Mak? 3 tahun 6 bulan kan dia. 3 tahun 6 bulan undang-undang ITE itu. Nggak tahu aku itu dia apa putusan dia itu karena pasal yang mana pun aku nggak tahu, Mak. Biar kota aku nggak ngikuti, Mak. Iya, sama aku nggak ngikutin. Ada apa nih, guys? Lagi bincang-bincang aja. Aku nggak ngikuti kayak semalam lah. Nggak ngikutin aku sebenarnya kan, Mak. Aku ini kan lagi berduka kan atas kepergian anakku yang terganteng, tertampan, terlucu itu kan, Mak. Mm-mm. Itulah kenapa medsosku warna hitam semua itu DP-DP-nya kan. Mm-mm. Paling cuma komen-komen kan orang nih komen lah. Awak bereaksi atas komenan orang ini itu aja. Lagi nggak mood, Mak, tau gak sih? Adik nggak mood, adik nggak ingin, Mm. adik mayas, adik sedih, nggak Joget aja, mood. joget aja, Mak. Adik udah joget-joget, tetap aja. Pernah nggak Mak bayangin adik lagi abo, adik lagi inum. Tiba-tiba terbayang muka anak adik itu. Mak muka Ramon. Kebayang tuh Mama. Mak, kemarin lu udah Cici kemarin adu bacot mambel maksudnya. Cici kemarin adu bacot mambel maksudnya. Ngapain kami? Orang kami kayak kaca. Otak aja sama. Ngapain kami adu bacot? Kami ini kayak ngaca, Kak. Kadang si drama halu ini, Kak, biar kakak tahu ya. Kadang dia ada yang dia takut-takut untuk mengucapkan. Kalau aku langsung. Kadang ada yang aku nggak. Ada aku yang nggak tahu, dia yang ngasih tahu. Gitu, Kak. Jadi kayak mana? Mak, kemarin lu udah nyobain itu nggak mie ami belum? Aku kan dari awal udah makan, Mak. Enak ya? Kalau cerita bakso pakai lemak itu yang paling enak. Aku kan suka makan lemak, Mak. Apa namanya, Mak? Cici diserang di live-nya anti NM. Siapa yang nyerang aku? Iya, Kak Revera, makasih. Oh, yang kemarin Lintang itu. Lintang kan ku suruh turun. Udah dek Lintang, ayo turun dek. Ku bilang Iya, ada aku aku juga semalam. DM dia. Turun, Kak. Tetelan. Nggak jelas. Mm-mm. Soalnya ngomongnya nggak logis, Mak.
Soalnya gue sepakat ini lu mau ngomong tentang logika atau mau ngomong tentang dakwaan. Mereka ngomong tentang dakwaan dari Udah logika intinya dakwaan. orang Gue itu turun. kalau mau kayak si Rapi itu, ini aku kasih tahu sama kau ya Rapi ya, Bang Rapi ya, yang udah dapat endorse perawatan sepaket sama laki bini. Kau kan dikit-dikit kalau tidak sepemikiran kau bilang tidak cerdas, tidak cerdas. Asal baru bicara apapun, oh kau nggak punya narasi. Kalau kau paten, kalau kau jago, kalau kau pintar, kalau kau pandai di ILC kau nongkrongnya. Bukan di live TikTok orang lompat sana lompat sini, abis itu pura-pura merajuk live buka sendiri biar orang rame. Oh, tadi di Pak Alek. Aku nggak di Pak Alek. Gue baru naik Komal di Mambel doang baru hari ini. Dia memang mutar-mutar kak. Tapi gue nggak kemana-mana mah, hari ini cuma di room lu. Nggak Mana pernah. kau harian? Ya cuman upload aja, upload VT. Oh bisa. Harusnya kan kau keliling mak dari pagi mak. Oh enggak, gue kan upload VT nggak dari TikTok mak. Gue cari-cari dari sebelah. Tapi kan mak karena mulutmu juga kayak Kike gini kan mak, kayak si Rapi ah. Siapa drama lu ini kerjanya cuman posting-posting hasil punya orang, agak panas juga dia. Hmm, Ya kan Rapi tadi ada loh si Rapi di sini. betul. Ya, minimal gue itu biarpun gue ambil punya orang, gue sering di posting di reelsnya orang-orang besar rapi. Tetap pamer, dah jiwa-jiwa pamer ya. Aku udah agak muak juga. Aku juga ya agak muak juga kan. Tetap aja dia. Nanti kan dia tahu yang mana yang buat orang-orang panas tuh kalian tengok. Kayak tadi lah dibuatnya storynya Apalagi kayak gitu nanti lah. kalau aku misalkan ganti channel, aku mau pakai on cam, aku mau kayak teman-teman yang lain yang udah terkenal ngedompleng artis. Siapa? Ya nggak tahu teman-teman lain aja. Contoh Miss Gosip, ya kan? Mau aku kayak dia nanti biar terkenal, makin kelojotan nanti kau. Kalau aku sih nggak akan ada kelanjutan, nggak akan ada iri mak. Lah kita kan kaca, Mak. Oh ya udah ya. Gimana sih? Berarti kalau yang kayak itu yang iri sama kau ya mak. Nggak ada yang iri sama aku. Aku siapa sih, Mak? Bukan Miss siapa sih. Gosip apa kabar? Saat ini dia sedang sibuk ya kakak ya. Karena aku tengok kalau tidak salah kemarin itu dari akunnya Ratu Nyinyir. Aku tengok dia itu ada mengalami luka di bagian kaki kak. Lagi sibuk dia ngasih betadin. Kenapa harus gigit kuku? Masa kuku kau yang kugigit? Masalah gigit kuku aja kok heboh kau. Kukunya yang kugigit bukan kuku kau. Kau pikir tanganku ini ngorek-ngorek apa sayang? Yang kugigiti kukuku. Apakah itu hal yang tidak biasa bagimu? Kau nggak tahu kawanku itu Agnes Monica. Kau tengok kuku Agnes Monica itu kawan aku. Dulu kami manggung bareng, cuman karena aku memilih untuk berumah tangga. Sehingga kami dulu itu duo. Sama-sama gigit kukunya kami. Kau kenapa harus gigit kuku? Kenapa harus gigit kuku? Masa gigit kuku kau yang kugigit? Gak bisa sabar kak, yang kayak gini gak bisa. Jangan suruh aku sabar. Maksud kalian? Kuku kau yang kugigit. Heboh dia. Kan? Lanjut mak. Nah, sama lah gue kelakuannya kayak begitu. Kalau lagi merepet ya sama. Kita kaca, ya udah lanjut, Mak. Masa kuku kau dibilang-bilang, Mak, gigit-gigit kuku. Ya nggak apa-apa kuku gigit kukuku daripada kawanku sendiri. Astagfirullah. Habis kok tadi mah habis lah ini udah cerita mak. Mak, ada yang ngomong lagi, Mak. Jangan gigit-gigit kuku lagi, Mak. Aku dari kecil mak gigit kuku. Katanya, ngapain sih mambil gigit kuku? Nggak jelas gitu katanya. Tenang untuk anak-anakku ini di rumah ini. Enggak kuku awaknya yang gigit ya kan. Ini repot. Jangan sok-sok resik deh say. Jangan sok-sok bersih deh say. Itu awalnya. Baru kuku tangan, belum kuku kaki. Habis mak rokok.